wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa belajar kembali ngaos tentang bab sholat, supaya sholat kita ini sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana? Sendakem nggih. Sampai lali. Baru mengangkat tangan kayaknya, Pak ya. Baik. Selanjutnya, selesai mengangkat tangan, mungkin dicatat ya biar nggak lupa gitu kan, biar nggak lupa mungkin ya. Selesai mengangkat tangan, kita bersendakep. Bersendakep itu sendakep nggih. Kenal sendakep enggak? Sendekap ya. Kesendakep ya. Sendakep itu bahasa apa? Oh, gitu toh. Sendekap ya, sendekap. Berdasarkan hadis Sahal Ibnu Sa'ad, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kanan nasu adalah manusia, yu'maruna, mereka itu diperintahkan, ayyadha al-yumna alal yusra, diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Namanya sendekap niki, namanya sendekap. Sendekapnya tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Nggih, tangan kanan diletakkan di atas tangan kirinya. Ada riwayat dari Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi itu lewat, terus ada orang yang sholat. Sholatnya itu sendakepnya salah. Tangan kiri diletakkan di atas tangan kanannya. Niki salah, Pak. Fang taza'aha, lalu Rasulullah mencabutnya, lalu dibenarkan oleh Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya sendakepe ojo sampai salah, ojo sampai salah. Tangan kanan itu diletakkan di atas tangan kiri, paham nggih? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ojo dibalik, tangan kiri diletakkan di atas tangan kanan, itu salah. Sendekap itu ada dua pendapat di antara para ulama terkait dengan hukumnya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Pendapat yang paling kuat itu wajib. Sendekap itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib?
Karena di dalam hadis Salim bin Sa'ad tadi, manusia diperintah untuk sendakep. Kalimat diperintah itu menurut disiplin ilmu usul fikih iku berfaedah wajib. Makanya pendapat yang paling kuat hukum sendakep di dalam sholat iku hukumnya wajib, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor. Kemudian cara sendakep itu carane pripun? Ada dua riwayat dan sama-sama benar. Riwayat yang pertama itu menggenggam. Riwayat yang kedua itu meletakkan. Jadi sendakep itu ada dua model. Model pertama itu adalah menggenggam. Kalau menggenggam itu begini ya, namanya genggam Pak ya. Jadi sama pegangi digenggam gini, itu namanya menggenggam. Ibu-ibu kelihatan nggak ibu? Dibuka aja nggak apa-apa, jangan semuanya. Menggenggam, Bu ya. Jadi genggam itu begini Bu, namanya menggenggam. Kalau meletakkan tuh begini. Kalau meletakkan kayak misal contoh meletakkan tangan kanan di tangan kiri begini aja, namanya meletakkan. Oke. Kalau menggenggam berarti begini digenggam, itu namanya menggenggam. Paham nggih? Jelas. Menggenggam dan meletakkan itu ada 3 tempat. Tempat yang pertama itu di punggung telapak tangan, ini namanya punggung. Yang kedua itu di lengan. Di lengan ya, di lengan. Jadi di punggung dan di lengan bagian bawah. Satu di yang kedua di pergelangan, di atas pergelangan, yang kedua di lengan. Pokoknya di lengan Pak, di lengan bagian bawah. Paham nggih? Taib. Jangan sampai di siku-siku atau di atas siku-siku. Jadi gini sholat ini, niki jenenge kanyepen, boten sendakep. Paham nggih? Jadi niki boten nenten sunai. Jadi boleh jenengan begini, boleh begini. Ini masih di lengan bawah Pak. Boleh begini, diletakkan, boleh dipegang, boleh digenggam begini, boleh. Atau di bawahnya lagi begini, digenggam. Di bawahnya lagi digenggam. Niki boleh semuanya. Angsal. Baik, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wa'il bin Hujr menceritakan kepada kita tentang sendakepnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Wa'il, thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warrushi wassa'idi. Rasul alaihi salatu wasalam itu meletakkan tangan kanannya di punggung telapak tangannya. Ini punggung Bu, meletakkan di punggung. Suratnya begini, nggak apa-apa, ini namanya meletakkan di punggung. Kedua, warrushi. Rusuk itu apa? Ini di pergelangan. Wasaid
Ini apa? Di lengan bawah. Jadi boleh diletakkan di pergelangan, boleh di lengan, ini terserah. Pokoknya jangan sampai siku-siku ke atas. Siku-siku ke atas ini sudah melampaui batas. Pun melampaui batas. Pun jelas ya? Gak boleh seperti begini. Ini namanya apa lagi? Duduk meletakkan di punggung, mejelemek nyentil apa? Jari. Niku nggih mboten enten dalile. Jadi yang ada itu punggung Pak ya, punggung telapak tangan kiri. Niki meletakkan ini setunggal. Allah nih setunggal, boleh Allah diletakkan di siku-siku ini angsal atau di lengane niki angsal. Semua ada dalilnya. Kemudian hadis tentang menggenggam. Hadis Salim bin Sa'ad rawahu Tabrani. Biar ibadah kita walaupun jenengan boten apal dalili tapi ngerti dalili. Benjing jenengan ditakoni malaikat itu, awakmu sholatnya koyok ngene, jenengan saged jawab, aku ngaji terus ngaji niku mau disudono dalile, cuma aku ora apal dalile. Niku insyaallah saya selamat. Saya selamat. Tapi kalau jenengan ngaji terus didono ustate nggak menyebutkan dalile, niku jenengan dijenengi taklid. Taklid niku mek sekedar manut tok, niku mboten angsal. Bagaimanapun seorang ustadznya, kiainya harus nyebut dalili, walaupun jenengan nantinya mboten apal ya. Sementing nonton dalile. Baik. Hadis Salim bin Sa'ad rawahu Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu bil yumna alal yusra. Adalah Rasul itu menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, menggenggam. Jadi ada dua lafat yang pertama jenenge meletakkan, lafat yang kedua jenenge menggenggam. Paham nggih? Yang namanya menggenggam itu yo digenggam Pak, menggenggam. Bentuk penggenggaman memang mboten dalili, keterangan mboten enten. Cuma ulama memberikan penjelasan, menggenggam itu bentuknya digenggam. Jadi bisa diletakkan di punggung ini nggih, Allah digenggam ini angsal. Punggungnya jenengan genggam nggih angsal. Ini jenenge Pak nggih, digenggam nggih. Terus atau diletakkan, Allah diletakkan aja. Niki diletakkan nggih, niki nggih angsal. Terus Allah diletakkan di sini nggih angsal, jenengan genggam nggih angsal. Pun jelas nggih? Pun jelas? Baik. Ini sama untuk ibu-ibu nggih ngoten, untuk para bapak-bapak nggih ngoten. Jadi mboten perbedaane. Terus dua cara ini saged gantian. Di dalam usul fikih itu namanya ikhtilafut tanawwu. Beraneka ragam datang dari syariat. Jadi angsal sendakep sekali tempo jenengan lakukan, besok malih ganti malih. Ngoten nggih, ganti malih. Aja kok mek sendakep niku mek digenggam tok mawon. Nggih, terkadang digenggam, terkadang diletakkan. Terkadang diletakkan di telapak tangane, terkadang diletakkan di pundi pergelangane, terkadang diletakkan teng pundi teng lengane. Niku harus napa jenenge bergantian. Niku apike ngoten, sunah ngoten.
Sunah itu ngoten. Ibu-ibu kalau sendake pripun? Bapak gimana? Sing jenggoten ku piye? Menggenggam tok genggam tok lah. Bar saiki ngaji kan boleh genggam boleh tidak ya, boleh genggam boleh tidak. Maksudnya terkadang ini terkadang ini gitu maksudnya. Terusnya sendakep itu diletakkan di mana? Di dada apa di perut? Sendakep jenengan pas sholat niku diletakkan teng pundi, Pak? Teng dada nopo teng perut nopo teng ulu hati? Ana sing teng ulu hati, ana sing dada, ana sing perut nggih. Enten sing perut. Nah niki pripun niki? Yang benar sesuai Nabi itu gimana? Apakah memang di dada atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Poros perselisihannya itu adalah tergantung dengan hadisnya. Kalau hadis yang berkaitan dengan sendakep di dada niku sahih, mongko sendakep di dada niku hukumi sunnah. Kalau memang hadisnya sahih. Bagi yang mendhaifkannya, yang melemahkan hadis, maka tidak ada tempat yang itu dianggap sunnah. Boleh dimanapun tempatnya. Artinya boleh dimanapun tempatnya itu terikat di dua. Boleh di dada, boleh di ulu hati, dan boleh di perut. Itu dimana saja boleh. Karena apa? Karena hadis yang menjelaskan tentang disunahnya, disunahkannya meletakkan di atas dada itu hadisnya lemah. Jadi sing bener niku di dada nopo pripun? Jawabane tergantung dengan hadisnya. Kalau hadis yang menyatakan teng dada niku bener, berarti sunai diletakkan di dada. Tapi nalikane hadis tentang meletakkan teng dada niku lemah, berarti nggak ada tempat yang sunnah, semuanya boleh. Nah, bagi kami yang belajar ilmu hadis, memang guru kami Syekh Mukbil, guru kami Pak yang ada di Yaman, niku melemahkan hadis ini. Syekh Al-Albani, ulama Syam, Yordania, mengatakan hadis ini itu sahih. Makanya terjadi perbedaan ulama. Kami sebagai penuntut ilmu pernah membahas hadis ini dan kami condong hadis ini lemah. Karena lemah, maka saya condong sendakep di mana saja tempatnya. Yang penting enten ulamae, yaitu di perut nggih angsal, di ulu hati nggih angsal, di dada nggih angsal. Bisa dipahami nggih? Semua tempat ini insya Allah aman. Tapi boten angsal jenengan sendakep di atas kemaluan jenengan. Niku boten jenenge sendakep, jenenge apa iki? Nyegeli kemaluane. Dan juga boten enten satu ulama pun yang menjelaskan sendakep di atas kemaluan itu boten enten. Sepanjang beberapa buku referensi yang kami telaah niku boten enten satu ulama yang mengatakan ngoten. Atau model yang kedua, sendak ini Allah mencong, Pak. Ngerti mencong nggih? Dimiringkan. Niku nggih boten enten ulamae.
Kula nyari sampai elek niku mboten enten ulamae. Alasannya pripun? Katanya, kata mereka nih, tapi mboten ulama ya penjelasan nih wong-wong kaya ngono ku mau. Kenapa kok dimencongkan itu? Karena megangi napa jenenge? Jantung. Sengkate jantung iku dipegangi niku jenenge tenang. Tenang mboten megangi jantung, Pak. Tenang itu adalah ditergantung dengan Anda dengan Allah, bukan karena megangi jantung lalu jenengan dadi khusyuk. Ngono lah enak lah. Kalau khusyuk niku dengan cara napa? Megang jantung niku langsung saged khusyuk. Ya gampang cara kaya ngono, gampange pol ya. Niku mboten teori sing bener lah niku. Wis ora ana ulamae, teori niki nggih mboten enten dalile, nggih mboten pas. Jadi salatnya enggak usah aneh-aneh, sudah diletakkan di atas dada, Pak. Dada niku nggih dada, ora jantung. Keliru malih salat niku ke arah nih napa jeneng tenggorokan Allah. Niki dudu dada niki nggujegi tenggorokan. Kuwatire napa jenenge? Ruhnya mati ya dicabut digandoli, makane gujegan apa? Tenggorokan. Niki aneh-aneh. Wong salat iku mboten tepak niku aneh-aneh nggih. Mboten aneh-aneh. Soale napa? Soale ya mboten ngerti ilmune, mboten tahu belajar, mboten tahu menelaah bukune, makanya aneh-aneh ketika sendakep. Ada pertanyaan ini? Seputar ini dulu. Paham dulu nggak ini? Ibu-ibu ada pertanyaan? Pun jelas sendakepnya, Bu. Boleh di mana? Boleh di perut, ya. Terus boleh di ulu hati. Boleh di mana? Di dada. Ojo di leher, ojo di jantung, ojo di atas kemaluan. Niku bahaya niku. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang tempat diletakkan tangan ketika sendakap. Niku kata Ibnul Mundhir boten enten hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Oleh karenanya boleh dia meletakkan di bawah pusar dan boleh diletakkan di atas pusar. Jadi di bawah pusar angsal, di atas pusar angsal, di pas pusar yo angsal. Boten napa-napa, boten napa-napa. Monggo ibu-ibu jangan sampai boten paham masalah ini salat kita loh nggih. Yang setiap hari kita lakukan, nah ujuk-ujuk boten tepak sesuai kali ajaran Nabi, terus walaupun tepak tapi boten ngerti dalile kan nggih lucu toh. Nggih lucu, makanya harus bener-bener ngerti dalile. Terusnya ketika berdiri lagi sendakep, pandangan kita itu menghadap kemana? Tempat sujud ya jenengan. Ono enggak yang menghadap ke arah kiblat? Ono enggak jamaah di sini salate menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke atas gini? Allah kok atas ini? Ono sing tola-tolenya. Enten Pak, boten nggih mosok tola-tole salate ya. Ya. Nah iki sing tepak pripun iki? Salatnya itu menghadap ke tempat sujud ataukah menghadap ke arah kiblat? Ibu-ibu pripun? Tempat sujud nggih. Tempat sujud napa tempat telapak kakinya? Napa?
Tempat sujud, tempat telapak kaki. Tempat sujud nggih. Masya Allah. Ada dua pendapat di antara para ulama Bapak Ibu. Singkat saja saya sampaikan pendapat biar nyaman gitu loh. Biar engkau ada orang yang melakukan kayak gini itu jenengan ngertos. Ada yang berpendapat pas berdiri itu menghadapnya ke arah kiblat. Ini pendapat pertama. Alasannya apa? Dulu sebagian sahabat Nabi itu kalau lagi sholat itu melihatnya ke Nabi, bukan ke tempat sujud. Melihatnya memahami gerakan Nabi. Jadi sholatnya itu bukan ke tempat sujud, tapi menghadap kemana? Ke tempat apa gerakannya Nabi. Itu diawasi terus gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu ke tempat sujud. Alasannya pernah Nabi alaihi salatu wassalam itu sholat menghadap ke langit. Kenapa menghadap ke langit? Karena Allah di langit. Jadi Allahu Akbar. Jadi sendakupe itu menghadap ke langit karena Allah itu ada di langit. Setelah itu turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sifati wong mukmin iku adalah salate khusyuk. Ketika turun ayat ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rasul langsung to'ah ra'sahu. Rasul itu langsung menundukkan kepalanya. Nah, menundukkan kepala ini dipahami oleh mayoritas ulama berarti sholatnya Nabi itu menundukkan kepalanya alias menghadap ke tempat sujud. Nah, bisa dibalik lagi. Nah, dari sini pendapat yang paling kuat mana, Pak? Pendapat yang paling kuat adalah hukum asal sholat itu menghadap ke tempat sujud. Itu hukum asal. Tapi manakala kita pengen belajar tentang sholat, boleh kita menghadap ke imam, boleh. Contoh nih, andai kata ada ulama Saudi gitu ngisi pengajian di Musola Al-Mabrur gitu. Sedangkan pengen ngerti piye sholate, piye sendakepe, piye sujute, piye ngono. Jenengan pengen belajar ngoten, enggak apa-apa karena ada tuntutan jenengan mengawasi, memperhatikan gerak-geriknya imam. Tujuannya pengen belajar kepada imam itu. Mboten napa-napa, itu boleh. Bahkan itu dianjurkan, Pak. Tapi selama tidak ada tuntutan yang demikian itu, mboten enten tuntutan yang demikian itu, maka hukum asal sholat itu menghadap teng pundi? Teng tempat sujud. Pun saged dipahami, saged, Pak. Nah, boleh nggak ketika sholat tolah toleh? Sholatnya jenenge napa? Tolah toleh. Allahu Akbar. Ini mana? Tolah toleh jenenge tolah toleh. Asal boten angsal. Sholat tolah toleh boten angsal. Nabi alaihi salatu wasallam melarang fala taltafitu idza shallaitum fala taltafitu. Andai kata kamu itu lagi sholat, ojo tolah toleh, nggak boleh tolah toleh. Kenapa kok nggak boleh tolah toleh? Di sebuah riwayatnya Pak, ikhtilasun yahtalisu syaitonu, itu curian. Syaitan itu pengen mencuri sholat kamu. Jadi syaitan itu kan
Setan itu Bapak Ibu nggak rela kalau jenengan itu saged khusyuk, mboten rela. Jenengan wis ngadep tenan niku, ngadep tenan niku wis ono wae. Ujug-ujug ono tetet opo tetet iku pengin noleh. Pemane carane pengin noleh lah. Jenengan noleh sing kaya ngono iku mau apa? Iku adalah hasil curiane syaitan. Itu setan berhasil itu nyuri kita supaya kita nggak fokus, supaya kita nggak fokus, paham gak? Jadi nggak boleh menoleh. Boleh nggak menoleh kalau dibutuhkan, Pak? Boleh nggak menoleh kalau dibutuhkan? Contoh kayak biye, ada ular, itu kono tok tuh, pokoknya ular tolese, apa oleh. Jenengan lagi nidurkan anak jenengan di samping, ya Allahu Akbar. Kok ono goyang-goyang, kok nang jatuh anakku, tolese, kau apa oleh. Selama itu dibutuhkan itu angsal, Pak, angsal. Endi dalile? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu manakala sholat jadi imam, kan Nabi mboten saged ngimami karena sakit, terus digantiaken kali Abu Bakar. Abu Bakar sholat, terus Nabi itu dari rumahnya keluar. Waduh, Nabi melirik toleh itu sama Abu Bakar. Oh, Nabi. Nah, dalil dulu Abu Bakar sholatnya boten di mihrab. Kalau di mihrab berarti pripun? Nabi datang nggak ketahuan. Nabi datang nggak ketahuan. Makanya bagusnya kalau masih lebar ya agak mundur, nggak usah di dalam mihrab. Itu apike, Pak. Banyak buku itu membahas tidak bagusnya sholat di dalam mihrab. Itu karena Nabi nggak mencontohkan. Tapi kalau dibutuhkan sih butuh nopo-nopo. Setelah dibutuhkan full gitu kan, harus masuk. Tapi selama masih luas niku agak mundur gitu, butuh nopo-nopo. Terus apa jenenge dikei sutro niku luwe apik. Karena memang sejarah masjidnya Nabi itu nggak ada mihrab. Sejarah di masjidnya Nabi itu mboten enten mihrab. Baik. Terusnya setelah fokus ke arah tempat sujud, kemudian membaca doa napa? Istiftah, nggih. Doa istiftah. Istiftah niku napa? Jenengan mau cari napa istiftah? Allahumma ba'id baini wa bainak. Adakah yang lain? Nah, membaca doa istiftah nggih, bar takbir, bar sendakep, bar fokus pandangan kita itu kemana. Setelah itu baru maca doa istiftah. Membaca doa istiftah, niku pendapat yang paling kuat iku hukume sunnah ya. Orang kalau sholat mboten maca doa istiftah nggih insyaallah sah, tapi pahalai kurang. Soalnya apa? Sunnah tidak dilakukan, jadi pahalai kurang. Makanya hukumi sunnah membaca doa istiftah. Kenapa kok sunnah? Karena yang datang dari Nabi itu perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi niku hukumnya apa?
hukum sunnah. Nah, cuma Bapak Ibu, doa istiftah itu banyak. Doa istiftah niku banyak. Boten satu tok. Boten sok. Jadi mohon maaf, urusan agama jangan dilarikan ke organisasi. Kalau nyampaikan urusan agama niku nggih agama, organisasi organisasi. Jadi nggak boleh begini, aku organisasi iki ya wis aku maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya karena aku organisasi ini. Yang satu lagi organisasi yang lain ngomong piye? Allah Akbar ya, Allah Akbar, Allah Akbar kabira gitu ya. Iku pokoknya organisasi iki. Nah, yo orang oleh ngono. Gak oleh ngono, Pak. Selama doa istiftah itu ono dalile. Datang dalilnya dari Nabi. Ya sudah. Itu boleh-boleh saja. Bahkan yang benar itu apa? Ini aneka ragam yang datang dari Nabi. Gitu loh, terkadang pakai ini, terkadang pakai ini, terkadang pakai. Kenapa? Karena kalau kita bergantian itu akan mendapatkan 3 keutamaan. 1, menjaga sunnah, jenengan angsal pahala. Soalnya Nabi bergantian. Nomor kali apa terjadi? Nomor kali sunnah akan tidak dilupakan. Sedangkan kalau mek mocone Allahumma ba'id to, yang lain pasti jenengan lali. Lali boten? Lali, Pak. Tapi kalau gantian insya Allah boten lali. Tapi kalau boten gantian setunggal to mawon nggih lali, Pak, lali. Terus sunnah itu terlupakan. Ya, masalahnya bisa begini. Jenengan pun tiada. Terus tinggal anak-anak muda yang boten tahu belajar agama. Terus ngerti ini mek ikut tok wae. Iso tadi tengkaran niku. Wong diajar bapakku iki kok berarti saliyane salah. Lha iku lho masalahe. Padahal Allah ora salah, ora bener. Contoh malih nggih kayak takbiran. Takbiran enak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa? Kok lali takbiran ya? Hah? Takbiran ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus? La ilaha illallah. Terus apa? Oh, kalau hal ya guys, astagfirullah. Terus gak tahu takbiran nih kan? Kan ada 2 kali, ada 3 kali. Organisasi ini ono loro, 1 lagi 3. Padahal dasar masing-masing ora ono, Pak. Yang takbiran ping 3 ya ora ono, ping 2 ya ora ono. Gak ada dasarnya. Maka nggak perlu mau ping 4 ya ora apa-apa asline. Yang ada itu perbanyak takbir. Nah itu loh. Jadi menjadi perpecahan soalnya podo komitmene karo apa yang ada di organisasi. Padahal ojo dimasukkan urusan agama di organisasi. Gitu loh, Pak. Maksudnya pisahkan. Ini agama kan jelas. Allah Tuhane, Muhammad Nabi ini. Kan Nabi ini siji. Kalau organisasi kan pendiri ini masing-masing kan. Tapi kan agama kan Nabi ini siji. Gitu loh. Jadi agama ya agama. Organisasi monggo organisasi kan gitu loh. Tapi agama adalah agama. Itu loh yang harus kami. Maka terkait dengan kayak gitu itu kita netral-netral aja. Karena itu dari agama kita. Mau pakai ini gantian itu yang tepat kan. Kadang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kadang pakai Allah
apa namanya, kadang-kadang pakai subhanakallah bihamdika wa tabarakallah la ilaha ghairuka. Banyak cara. Taib ya. Terusnya doa istiftah itu diwaca liri apa jahar? Diwaca liri napa jahar? Diwaca liri ya, endi dalile? Itu yang kita butuhkan, jenengan tepak macane liri. Nah saiki dalile ndi? Ya, makanya butuh ngaji. Walaupun perbuatan kita itu tepak, bener, tapi kata gak ngerti ilmu nih, ya dihukumi salah. Salah piye? Ora ono ilmu nih. Oke, berarti kan? Diwaca liri, ora diwaca keras. Mana alasannya? Ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ada ucapan Ibnu Qudamah. Semua kedua ulama ini mendatangkan kesepakatan ulama itu sepakat. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan doa istiftah itu dikeraskan, itu mboten enten. Seluruhnya itu dilirikan. Cuma ada perbuatan Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab itu pernah moco zikir atau doa istiftah itu dengan keras. Keras Pak, mocone Pak. Tapi dipahami oleh para ulama, Umar mocone keras itu dalam rangka ngajarin. Kalau ngajarin nggak apa-apa dikeraskan bacaannya, soalnya ngajarin. Dan itu nggak ada komen dari sahabat-sahabat karena betul komen. Berarti perbuatan Umar niku boten nopo-nopo, angsal mengeraskan doa istiftah niku angsal. Tapi tujuannya apa? Mengajari. Paham Pak penting Bu, Ibu-ibu bahwa oke, ada pertanyaan? Bukan tidak ada pahalanya. Boleh-boleh aja. Dalil secara khusus tentang takbiran itu nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi pembatasan 2, pembatasan 3 itu angsal-angsal mawon. Tidak ada dalilnya bukan berarti mboten angsal. Jangan gagal paham nggih. Tidak ada dalilnya dalam bab ini bukan berarti nggak ada pahalanya. Paham? Yang ada di dalam Quran dan hadis itu adalah perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir maka boleh mau zikir pakai 3 kali, pakai 2 kali, pakai 4 kali, itu mboten nopo-nopo. Bukan berarti jenengan gak oleh pahala. Yang kita bahas penentuan harus luruh, sing telu salah, sing telu komen loro salah, niki mboten pas. Pun paham? Enggak Pak. Jenengan aja yang kurang detail di sininya. Jenengan kurang detail. Kurang detail jenengan. Coba detail dulu, fokus jangan fokus. Takbiran itu enten dalile umum. Umum perintah perbanyak takbir. Pun ini jelas? Pun jelas di sini? Jelas penentuan takbir ini kudu ping kali napa ping telu niki mboten enten dalil niki Nabi. Berarti pripun? Ya boleh.
Jenengan boleh telu, boleh papat, boleh lima, salat. Jangan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, itu angsal. Cuma paling diguyu wong ngono ae. Kenapa diguyu wong? Soalnya gono sing nggak biasa gitu loh. Tapi yang butuh dipahami oleh kita, jenengan mau melakukan dua nggih monggo, tapi ojo mengatakan iki sing bener ngono lho, Pak. Selain itu salah, niku keliru. Bahkan justru ada, kalau yang di pesantren kami itu kan kami ajarin, ada lafaz-lafaz yang memang datang dari ulama dulu tuh, ada kayak Allahu a'azzu wa akram, itu kan ada. Jadi malah ada konteks lain, gaya lain gitu. Tapi memang itu ada itu dari Nabi, dari ucapan sebagian salaf. Sampai pada bukrata wa asila. Ini adalah apa jenenge, kalau dugi Nabi nggak ada. Tapi boleh. Itu adalah pengembangan aja, nggak apa-apa. Tapi yang saya bahas adalah jenengan harus paham ini. Yang kita bahas di sini apa? Penentuan ping loro takbiri. Kate telu iku salah. Sing ngomong telu loro iku salah. Lah niku dugi pundi? Wong ping papat ya ora apa-apa, ping sijil ya ora apa-apa. Ngono Pak. Paham nggih? Dong. Nah, jadi tolong nanti ujug-ujug jenengan apa jenenge keluar dari kajian mari ngono apa wah iku ora lah ya sing rusak sing paenaken gitu loh. Jadi jangan gak paham. Baik, Pak. Udah pelajaran kita bisa dipahami, Pak? Saged dipahami? Nggih. Terus nggih? Nggih. Sik. Oh, ono pertama, ono kedua berarti iki. Ngono to. Gak bahaya ta? Ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama perlu difahami, kita bicara pakai dalil nggih. Kita nggak bicara ala A dan B mboten, kita bicara pakai dalil. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Nabi bicara itu pas di Madinah. Jadi timur dan barat itu arah kiblat. Kalau kita antara utara dan selatan itu kiblat. Sampai sini paham? Kita punya tulisan buku, Pak. Jadi kita bicara ini ada bukunya. Saya nulis buku yang saya baca puluhan tentang kayak gini. Jadi kami bukan satu buku kemudian saya ceritain, boten. Puluhan buku, 50-an buku saya baca baru bisa dicetuskan sebuah kesimpulan. Jadi masalah ini gini, dibagi ulama bagi dua. Ada yang sholat menghadap melihat Ka'bah, ada sholat yang kita tidak melihat Ka'bah. Kalau sholat melihat Ka'bah, wajib sholat langsung ke arah Ka'bah, nggak boleh mencong. Kalau dia mencong dari Ka'bah, Anda berarti sholatnya nggak menghadap ke arah Ka'bah, batal sholatmu. Harus pas, Pak. Harus pas. Jadi nggak oleh sampai mencong toko Ka'bah, nggak boleh. Baik Anda di Marwah atau Anda di mana aja harus pas menghadapnya itu ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Itu ulama sepakat. Sampai kalau Anda kata jenengan sholat bengkong dari Ka'bah, itu batal sholatnya.
Karena menghadap kiblat niku syaratnya sholat. Yang kedua, bagi orang yang nggak melihat Ka'bah kayak orang Indonesia, kayak orang Madinah, Syam, Yaman, itu nggak melihat Ka'bah, maka bagaimana sholat mereka? Sholat mereka menghadap ke arah Ka'bah, itu ada ke arah, bukan harus metenteng pas ke arah Ka'bah, boten. Jadi ke arah di mana Ka'bah diletakkan. Maka kalau kita di Indonesia, berarti Ka'bah itu diletakkan di barat, ya wis, kita menghadap ke arah barat. Mbok pas apa? Pas bendai Ka'bah atau tidak. Niku itu kesimpulan. Ditambah dengan hadis Nabi tadi, antara timur dan barat itu kiblat. Berarti antara selatan sama apa? Utara kiblat. Jenengan mah kata sodok mengkong kesono lho, Pak. Iku wis sasian. Sah. Alasan ketiga, Syekhul Islam itu membantah kepada pernyataan orang yang mengatakan kita sholat harus pas, Ka'bah diletakkan harus pas, jadi persegi 4 itu harus pas. Kita kondi pensyaratan, kita kondi. Bukankah zaman dulu nggak ada teknologi itu nggak ada? Gimana sholatnya orang Yaman? Gimana mereka ketika perang? Iso to ngepasno, yo ora iso. Gimana cara ngepaskan mereka? Mengora di orang alat. Ketiga, yang menjadi tolak ukur itu adalah alatmu itu akan selalu berganti. Karena alat semakin canggih, ganti mana itu biasa, karena sesuai dengan kecanggihan alat. Untuk ngepaskan itu kan alatnya itu canggih opora. Kalau alatnya prek-prek kena ya kaiso ngepas nongko alat mana canggih mana. Mosok kita sholat Ka'bah masih diputer mana gara-gara alat. Ya pegel garai apa? Garai ngerembukno masjid itu gempur mana. Lah mesti piye lah niku. Iku mboten pas. Jadi kita beribadah bukan tergantung dengan alat, tapi kita beribadah sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, itu diletakkan. Ka'bah kalau Indonesia di arah barat, kita sholat gaya kemana saja, ke arah pokoknya ke barat, pokoknya barat itu sudah dianggap menghadap ke arah kiblat, karena Ka'bah itu diletakkan di arah barat. Bisa dipahami? Baik. Sholat kedua tadi apa? Iya, tetap bukan menghadap ke arah Ka'bahnya, ke tempat sujudnya. Sedangkan khusyuknya bukan khusyuk sama Allah, khusyuk Ka'bah. Ya Allah, Ka'bah kok apik cah. Sholat kok malah melihat keindahan Ka'bah. Wong sholat itu antara kamu dengan Allah kan. Jadi sholat itu disyariatkan untuk Anda fokus dengan Allah, bukan fokus ke Ka'bah. Itu justru jenengan tidak maksimal ibadahnya. Justru sampean niku salate sibuk karo Ka'bah. Lah iki mboten tepak, malah fokus. Dan itu dalil umum. Tidak ada keterangan lebih lanjut kalau di Ka'bah niku menghadapi ke Ka'bah itu mboten enten. Jadi tetap fokusnya di mana? Ke tempat sujudnya. Cukup? Masa terakhir, masa mana? Salat qashar. Ya. Kelupaan baca surat. Sawi. Sedangkan posisi imam atau sendiri?
pertanyaan pertama dulu. Surat di dalam sholat niku hukumi sunnah. Beda karo Fatihah Pak nggih, dengan maca surat ketika sholat itu hukumi sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah karena lupa, apakah itu sujud sahwi atau enggak, ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau konteknya hadis umum, man saha sajadah, sutawi sapane wong semu lupa, maka dia sujud sahwi. Maka sujud sahwi nggak apa-apa. Dan sujud sahwi letaknya sebelum salam, karena mengurangi, maka sebelum salam. Baik, pertanyaan kedua tadi apa? Sebentar, pernyataan itu tepat manakala diberikan kepada masih ada imam rawatib. Jadi imam rawatib masih jalan sholat, Anda bikin jamaah baru, itu saya dapatkan di Musnad Abdul Razak, itu batal sholat Anda, itu batal. Nggak boleh bikin jamaah baru manakala apa? Imam rawatib masih menjalankan sholat. Paham? Tapi kalau imam rawatib wis mari terus masbuk apa-apa, terserah antum mau milih apa-apa. Ini kan imam selesai terus antum musafir. Iku musafir nggih jamaah dhewe. Antum musafir, bapak musafir nggih jamaah dhewe. Satu lagi musafir nggih ana telu jamaah di masjid, itu gak apa-apa. Tinggal jenengan milih di suka-suka aja kan. Bikin sendiri nggak apa-apa, boleh aja, itu nggak apa-apa. Kalau mau cari afdolnya ya beda lagi. Afdol itu orang suka gawe jamaah itu nggak. Tapi kalau mau bikin jamaah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sudah ada imam rawatib, jenengan masih jalan ini, masih sholat, gawe sholat mana jamaah mana ku ora oleh, ku batal, ora oleh. Jadi kalau musafir yo giwi jamaah, itu giwi jamaah kalau qaidai oleh, tapi kalau afdole jadi satu biar nggak semakin akeh jadi imam, tapi oleh karena selama dia itu masing-masing musafir. Tapi bagus sih adalah jadi satu imam. Kali guru mari ya orang giwi salat mana ya udah ikut aja, ikut gitu loh. Orang kok ini guru mari giwi mana sama aja sampai 10. Itu kalau bolehnya boleh, ada masalah. Selama tidak bikin perpecahan aja gitu loh. Perpecahan saja. Nggak boleh. Ada hadisnya itu. Ada seorang laki-laki udah selesai sholat itu dia. Nabi nanya, mana aku mantu ya mana? Apa menghalangi anda untuk nggak sholat bersama kami? Sahabat jawab, qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah wahai Nabi. Kata Nabi, idza adraktum, kalau anda itu menjumpai sholat di masjid dan itu dikumandangkan, fasallu sholatlah kamu bersama kami. Ojo nunggu pun sholat. Jadi nunggu itu salah. Itu yang bikin perpecahan. Lagi lu masalah kunut ora kunut itu masalah cabang. Oh kirame gitu. Mbak kakul yo ora ono masalah gitu kan yo. Ngono ora syaratnya sholat wala apa nih sholat. Ora ono wajib sholat harus kunut itu yo ora ono. Kalau apa kok repot-repot gitu. Atau baik ya itu gak guru ngerti ilmu nih sampean kandhani. Tapi ya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.